Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Sahabat titik ba, dimanapun saat ini sedang bersiap-siap menyambut bulan Ramadan. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, selamat datang bulan Ramadan. Alhamdulillah, pada hari ini tanggal 18 Maret 2023 bertepatan tanggal 26 Sya'ban 1444 Hijriah. Jadi kita tinggal 4-5 hari lagi menyambut bulan suci Ramadan. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi dalam pengajian online Al-Hikam sebagai pintu kulhu. Pada kesempatan kali ini, episode yang ke-18, kita masih membahas bagian terakhir dari kalam Syekh Ibnu Athaillah, kalam hikmah yang ke-13, bagian yang terakhir, yaitu Am kaifa Am kaifa yarju, dan bagaimana mungkin mengharapkan, bagaimana mungkin berharap, ayyafhama, memahami, daqaiqal asrori, am kaifa yarju ayyafhama daqaiqal asrori, dan bagaimana berharap memahami kedalaman rahasia, wa huwa lam yatub, sementara dirinya tidak bertobat, min hafawatihi, bertobat dari kekacauan nalarnya, min hafawatihi, min hafawatihi. Am kaifa yarju ayyafhama daqaiqal asrari wa huwa lam yatub min hafawatihi, dan bagaimana berharap memahami kedalaman rahasia kalau tidak bertobat dari kekacauan nalarnya. Jadi penting sekali di sini kejernihan nalar supaya kita tidak tertipu oleh pandangan pertama, tidak tertipu oleh kesan pertama, oleh panca indera. Kalau kita tidak kalau kita tidak menggunakan nalar kita secara benar, misalkan kita melihat bintang di atas langit, maka kita akan berkesimpulan bintang itu sangat kecil. Kita melihat matahari di timur, kemudian dibandingkan helm yang Anda pegang misalnya, maka helm itu lebih besar daripada matahari yang tampak di depan mata Anda. Agar kita sampai memahami pemahaman yang benar, rahasia yang lebih tepat, lebih dalam, maka kita harus meninggalkan bertobat dari kekacauan nalar. Jadi apa yang kita tangkap kali pertama melalui mata kita, apa yang kita terima kali pertama melalui pendengaran kita, apa yang kita rasakan kali pertama melalui kulit kita, itu pemahaman yang dangkal, yang menipu.
am kaifa yarju ayyafhama daqaiqal asrari wa huwa lam yatub min hafawatihi, dan bagaimana mengharap memahami kedalaman rahasia kalau belum bertobat dari kekacauan nalar. Ini penting sekali kita bertobat dari kekacauan nalar. Jadi ilmu tidak mungkin diraih kalau nalarnya kacau. Semakin ruwet pikiran, maka ilmu akan menjauh. Sahabat Etikba, dimanapun Anda berada, kita harus hati-hati dengan yang disebut sebagai ilmu yang langsung dari persepsi kita. Ini kalau di istilah pesantren, ini di istilah ilmu mantik ada istilah wan nadhariyu mahtaja litta'amuli wa aksuhu wa daruriyul jali. Jadi ilmu itu ada dua jenis. Pertama adalah yang disebut ilmu nadhari. Ilmu nadhari itu apa? Ilmu nadhari itu wan nadhariyu mahtaja litta'amuli, ilmu yang menghendaki, yang menuntut perenungan. Jadi menghendaki ketenangan untuk sampai pada kesimpulan. Misalkan kita tahu misalnya matahari itu lebih besar daripada rumah Anda, bahkan lebih besar dari planet kita yaitu bumi, itu perlu perenungan. Agar kita tahu bahwa bumi ini bulat, tidak datar, itu perlu perenungan. Itu namanya ilmu nadhari, ilmu yang menuntut nalar. Nadhar itu kemudian di Indonesia kan jadi nalar. Jadi zohir menjadi lahir, zohir batin menjadi lahir batin, nadhar menjadi nalar. Jadi ilmu nalar, ilmu rasional. Ini yang disebut sebagai nalar. Ini pembahasannya nadhar menjadi nalar. Seperti zohir menjadi lahir, nadhar menjadi nalar. Wan nadhariyu mahtaja litta'amuli, dan yang namanya ilmu nadhari yang menghendaki perenungan, wa aksuhu, dan kebalikannya wa aksuhu huwa daruriyul jali, adalah ilmu yang doruri. Ini disebutkan di dalam kitab Sulamul Munawwarah, kitab ilmu mantik, kitab ilmu logika Aristoteles. Nanti kita akan coba bahas di kesempatan kali ini ya. Jadi di kitab logika Aristoteles atau ilmu mantik itu disebutkan ilmu itu ada dua jenis, yaitu ilmu yang langsung. Ilmu yang kita dapatkan harus melalui pencernaan, proses step by step, yaitu ilmu nadhari, dan ilmu yang dapat dipahami sekaligus. Kalau di kitab usul fikih, kitab Al-Waraqat ini yang disebutkan kali pertama adalah ilmu doruri. Ad-doruriyu, ad-doruriyu malayaqa'u an-nadharin wastidlalin wa istidlalin. Jadi yang namanya doruri adalah ilmu yang malayaqa'u, yang tidak memerlukan, yang namanya tidak memerlukan nadharin, istidlalin. Jadi cara berpikir induktif maupun istidlalin, penggunaan dalil. Jadi penggunaan dalil ya, cara berpikir deduktif. Istidlalin. Jadi ini dua pendekatan yang agak berbeda ya. Jadi kalau di ilmu logika Aristoteles, Sulamul Munawwarah itu fokusnya di nadhari. Jadi ini di kitab Sulamul Munawwarah, di kitab logika Aristoteles, ini fokusnya adalah di
Nalzori. Jadi ilmu Nalzori ini adalah yang menghendaki perenungan ilmu nalzori. Di luar ini berarti namanya ilmu doruri. Nah, jadi seperti ini kalau kita menggunakan diagram Venn. Sedangkan di kitab usul fikih Al-Waraqat karya gurunya Imam Al-Ghazali yaitu Imam Al-Haramain itu menyebutkan berkaitan fokusnya adalah di ilmu doruri. Ad-doruri yang namanya ilmu doruri adalah ilmu yang tidak memerlukan berpikir baik induktif maupun deduktif. Jadi tidak memerlukan ini maupun ini. Nah, ini doruri. Kalau tidak doruri berarti nadzori. Intinya di sini adalah doruri nadzori itu saling melengkapi. Sahabat titik Pak, dimanapun Anda berada, ini yang menjadi perdebatan rame di Facebook ya berkaitan dengan akidah koslet ini yang berkaitan dengan ilmu doruri. Ilmu doruri ini ada yang menganggap ini sebagai sesuatu yang kebenarannya aksiomatis yang diterima begitu saja. Ini ya kalau kita baca di sini disebutkan juga kalau termasuk di kitab Al-Waraqat tadi ya, yang namanya ilmu doruri itu ilmu yang dicerap oleh panca indera, itu ilmu doruri yang bisa kita tangkap langsung. Misalnya dicubit sakit, yaitu ilmu doruri. Kalau kita kemudian lihat tuh ya daun hijau, berarti itu ilmu doruri, ilmu yang langsung kita terima. Kalau kita kemudian kena api panas, yaitu ilmu doruri. Kita nggak perlu mikir tahu api itu panas. Itu ilmu doruri. Pertanyaan yang sangat penting di sini, ini berkaitan dengan ilmu doruri. Ilmu doruri itu memang kita dapat pahami secara langsung. Tapi apakah yang kita pahami secara langsung itu adalah sesuatu yang benar? Kita ambil sebagai contoh daun. Daun berwarna hijau. Daun berwarna hijau. Ini kalau kita berpikir tadi ya dengan dikotomi dengan pembagian doruri nagori, oh ini daun berwarna hijau, berarti kita tahu daun berwarna hijau itu secara spontan, tidak perlu diajari. Yang perlu diajari itu warnanya, oh yo, mungkin ketika kecil, ya bukan mungkin ya, ketika kecil semua anak diajarin, oh ini warnanya warna hijau, warna yang seperti ini, warna daun itu ini warna hijau. Jadi yang dipelajari itu adalah kosakatanya. Sedangkan makna di balik kosakata bahwa ini warnanya hijau itu tidak dipelajari, itu spontan kita dapat memahaminya. Betul? Enggak, ternyata itu enggak betul. Jadi ini yang pentingnya kita itu bertaubat dari kekacauan nalar. Bertobat dari kekacauan nalar termasuk ini bertobat dari percaya begitu saja apa yang diterima oleh panca indera. Kalau kita berpikir lebih cermat, bagaimana Anda melihat, bagaimana saya melihat, dan bagaimana cahaya itu, maka kita akan tahu bahwa yang namanya daun berwarna hijau itu justru karena daun itu tidak memiliki warna hijau, tidak menyerap warna hijau. Jadi misalkan di sini kita sebut ini ada ini daun. Jadi daun itu warnanya apa sih? Nah, hijau. Coba kalau malam. Oke, ini warna daun ya. Jadi misalkan ini daun. Daun ini mata kita. Ini mata kita. Jadi daun berwarna hijau itu adalah karena ini misalkan di sini ada matahari. Daun berwarna hijau itu karena daun
tidak memiliki warna hijau. Coba kita lebih cermat, ber itu apa sih? Misalkan, misalnya petugas apotek bermuka masam. Itu berarti ber itu artinya memiliki kan? Bermuka masam. Ya dalam hal ini memiliki, salah satu maknanya artinya memiliki. Orang itu beruang, itu berarti orang itu memiliki uang. Ber itu salah satu maknanya adalah memiliki. Berwarna itu berarti kan memiliki warna. Daun berwarna hijau. Daun mewarnai memiliki warna hijau. Apakah daun itu yang warnanya hijau itu kalau siang berwarna hijau itu memiliki warna hijau? Tidak ya. Jadi daun berwarna hijau itu justru karena daun itu tidak menyerap warna hijau, tapi warna hijau itu yang dipantulkan. Maka kita mempersepsikan bahwa daun ini berwarna hijau karena cahaya matahari. Jadi cahaya matahari itu sebenarnya warnanya putih itu karena gabungan dari beragam warna, jadi merah, jingga, kuning, hijau, biru, ungu. Jadi beragam warna itu bercampur menjadi warna putih. Dan ketika mengenai daun itu semua warna diserap oleh daun, dan warna yang tidak dimiliki daun itu yang dipantulkan ke mata kita ini yang warna hijau. Maka daun berwarna hijau. Jadi daun berwarna hijau itu karena daun tidak berwarna hijau, tapi daun memantulkan warna hijau. Jadi kedalaman rahasia seperti itu tidak mungkin dapat kita miliki kalau kita tidak bertobat dari kekacauan nalar. Am kaifa yarju ayyafhama daqa ikol asrori wa huwa lam yatub min hafawatihi. Dan bagaimana seseorang itu dapat memahami kedalaman rahasia kalau tidak bertobat dari kekacauan nalar. Jadi ilmu doruri, ilmu yang spontan dapat kita pahami, itu sebagian besar itu menipu. Karena panca indera kita itu yang ditangkap oleh panca indera kita itu adalah ilusi, tipuan, khayalan. Ini hanya akan bisa dipahami kalau kita mau berpikir jernih, kita mau peka pada lingkungan sekitar kita, dan kalau mau lebih cepat ya kita dengan berguru, belajar fisika secara benar. Sahabat titik Mbak, dimanapun Anda berada, ini yang ini masih ini ya, ini kalau sahabat periksa di bahasan tentang mantik, ini ilmu doruri itu ilmu yang dapat dipahami secara spontan. Oke, masalahnya benar atau tidak. Jadi ini yang ya masih banyak perdebatan dan ini perlu dikoreksi ya, perlu diperdalam. Jadi ini yang menjadikan kami berdebat panjang berkaitan kemarin yang kita bahas berkaitan dengan akidah koslet ini karena umat Islam ini terlalu terkungkung pada logika Aristoteles, terutama berkaitan dengan akidah. Kami atau khususnya saya ini tidak anti logika Aristoteles. Yang kami kritik itu adalah kalau kita menerima logika Aristoteles, kenapa kita kemudian tidak mau atau menutup diri dengan logika matematika maupun fisika. Sahabat titik Mbak, dimanapun Anda berada, mari kita perjelas lebih lanjut di sini yang menjadi perdebatan yang kemarin itu akidah kita, akidah itu pola pikir dasar, pola pikir umat Islam itu satu di antara ajaran yang paling penting, ajaran yang paling penting itu menyatakan bahwa alam semesta
adalah bukti adanya Tuhan. Ini kalau sekilas ini kelihatannya keren, makanya di sini perlu pikiran yang jernih. Kita bertobat dari kekacauan nalar, kita bertobat dari tahafutul akidah. Jadi kalau Imam Ghazali menulis buku Tahafutul Falasifah, maka mari kita sekarang gencarkan tahafutul akidah, kekacauan akidah, kekisruhan akidah, kosleting akidah, tahafutul akidah. Tahafutul akidah itu apa? Itu yang menyatakan alam semesta adalah bukti adanya Allah Subhanahu wa taala. Alam semesta adalah bukti atau membuktikan adanya Allah Subhanahu wa taala, adanya Tuhan. Ini kalau kita menggunakan pikiran ruwet tapi kelihatannya cerdas karena menggunakan logika. Ini adalah pernyataan yang sangat Islami, religius, Islami. Ya, karena ini berkaitan, ini secara umum bukan hanya umat Islam saja yang menyatakan alam semesta adalah bukti adanya Tuhan. Ini di doktrin resmi ajaran Katolik pun menyatakan seperti ini, alam semesta adalah bukti adanya Tuhan. Jadi ini religius dan sekaligus cerdas. Religius karena ini pembelaan pada Tuhan, jadi seolah-olah pengokohan keimanan. Cerdas karena ini menggunakan kata-kata bukti. Kata-kata bukti ini kata-kata yang khas logika. Jadi logika ya, intinya logika itu pembuktian. Intinya berpikir logis yaitu berpikir dengan pembuktian. Alam semesta adalah bukti adanya Tuhan. Sahabat Titikba, dimanapun Anda berada, ini tampaknya yang kritik yang saya sampaikan itu tampaknya ekstrim ya, karena menyerang yang namanya akidah. Jadi bukan hal-hal yang cabang, tapi ini berkaitan dengan akidah. Akidah itu adalah usuluddin, fondasinya agama. Ketika mengatakan bahwa akidahnya korslet, ini ramai di Facebook ya. Ya saya termasuk ketika itu mengecek ya, memeriksa bisik-bisik yang membahas berkaitan dengan akidah koslet ini. Banyak yang mengatakan ini sesuatu yang berbahaya. Mengkritiknya tidak tanggung-tanggung. Mengkritiknya berkaitan dengan akidah Islamiyah. Jadi apalagi saya mengatakan ini banyak justru para ustadz, para kiai ini yang mengajarkan akidah koslet, ini yang merusak umat dari dalam, tepat pada fondasinya yaitu usuluddin. Dengan mengajarkan akidah koslet, alam semesta adalah bukti adanya Tuhan, ini banyak para ustadz, para kiai ini merusak akidah umat Islam, merusak ajaran Islam tepat pada fondasinya. Ini terdengar sangat ekstrim ya, sangat ekstrim. Tapi mari kita lebih jernih ya melihat persoalan ini. Dulu justru saya bingung ya, ketika di ITP yang saya kemarin ceritakan di episode sebelumnya, ini sesuatu yang aneh, yang koslet ini kenapa bisa bertahan lama? Nah, ini dari pihak yang pembela akidah koslet ini kan seolah-olah menganggap saya itu menyerang ajaran Islam. Tidak ya, justru ini akidah koslet ini yang merusak ajaran Islam tepat di fondasinya. Dan pertanyaannya, kalau kita telusuri kenapa sampai muncul ide seperti ini? Ini
adalah berkaitan dengan alat yang digunakan untuk menjabarkan akidah. Jadi akidah Islamiyah selama ini banyak dijabarkan dengan logika Aristoteles. Logika Aristoteles itu yang disebut sebagai ilmu mantik. Ini istilah mantik, ini di Al-Quran itu ada ya, ini berkaitan dengan kisah Nabi Sulaiman. Wa warisa Sulaimanu Dawuda, dan Nabi Sulaiman mewarisi kerajaan Nabi Dawud. Kemudian berkata, wa qala ya ayyuhan nasu ulimna mantiqa thairi wa utina min kulli syai'. Wahai manusia, sesungguhnya saya diajari, kami diajari mantiqa thairi. Jadi bahasa burung. Ini dari kata-kata mantik ini asal kata mantik tuh ya bisa dikatakan dari kata-kata ini ya, mantikot toiri. Jadi bahasa burung. Nabi Sulaiman bisa tahu bahasa burung. Apa kemudian burungnya itu kemudian bisa berkata-kata seperti bahasa manusia? Tidak seperti itu. Burungnya seperti biasa. Burungnya cacut cacut cicit cuit cicit cuit seperti biasa. Nabi Ibrahim, Nabi Sulaimannya yang bisa menangkap apa makna dibalik cici cuit itu. Jadi bukan burungnya tambah cerdas, tapi Nabi Ibrahimnya yang tambah cerdas. Jadi yang ditangkap sama saja, tapi karena Nabi Ibrahim, Nabi Sulaiman terbuka, dibukakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu kemudian bisa memecahkan kode bahasa burung. Jadi bagi yang tidak tahu, misalkan ini kalau bagi sahabat yang atau teman-teman yang tidak bisa bahasa Spanyol atau bahasa Cina, ini kan kayak kicauan saja. Misalnya Xi Jinping ngomong, ini kan ya kicauan. Tapi bagi yang kemudian belajar bahasa Cina, itu yang belajar bahasa Mandarin, itu ucapannya Xi Jinping, Presiden Cina, itu jadi bermakna. Bukannya kemudian Xi Jinping itu berubah bahasanya, enggak. Tapi orang yang bahasa Cina itu kemudian dia ulimna mangtikot toiri, diajarkan bahasanya burung, ya bahasanya Xi Jinping. Jadi seperti itu ya. Jadi letak sesuatu itu menjadi bermakna atau tidak itu bukan bukan yang di luarnya yang berubah, tapi kitanya penerima informasi itu yang berubah. Oke, ini asal kata-kata mantik. Mantik itu logika Aristoteles. Ini yang agak aneh juga ini, sempat debat lama di Facebook itu karena banyak ustadz para yang ini yang belajar bahkan di luar negeri ya, di Timur Tengah, di Turki. Ini saya sempat dua sosok orang itu yang tidak mengakui bahwa mantik itu adalah logika Aristoteles. Ini sampai segitunya, sampai terjadi pengingkaran bahwa mantik itu logika Aristoteles itu diingkari. Ini ini tentang akidah ya, mereka kemudian bersikukuh ini harus dibela ya. Enggak, yang saya kritik ini adalah penjabaran akidah menggunakan logika Aristoteles. Bukan bukan juga logika Aristoteles secara keseluruhannya ya, tapi di sini berkaitan dengan logika yang kemudian sampai pada kesimpulan alam semesta adalah bukti adanya Tuhan. Sahabat titik Mbak, dimanapun Anda berada, jadi kita tahu bapaknya logika itu namanya Aristoteles, Aristu kalau dalam bahasa diarabkannya, Aristoteles. Aristoteles. Ini gurunya Iskandar Zulkarnain.
hidup abad ke-4 sebelum Masehi, 384 sampai 322 sebelum Masehi, kalau tidak salah ya. Jadi Aristoteles itu muridnya ini dia gurunya penguasa terbesar bumi saat itu, yaitu Alexander the Great, Alexander Agung, Iskandar Zulkarnain. Karena itu Aristoteles itu mendapat subsidi dukungan dari muridnya tadi sehingga bisa berpikir bebas luas tanpa memikirkan mata pencaharian. Makmur ya dapat mendapat dukungan dari seorang raja penguasa terbesar bumi saat itu. Jadi Aristoteles itu pemikirannya sangat luas. Dan berkaitan dengan logika, Aristoteles itu menulis buku yang namanya Organon. Organon itu organ ya, alat ya, organon. Organon ini kemudian ada orang yang kemudian membuat supaya nggak terlalu pusing. Organon itu kan berarti buku yang tebal ini ya, buku logika. Itu kemudian ada yang menulis kata pengantarnya sebelum membaca organon, baca ini dulu. Jadi biasa kan kalau ada buku tebal, misalnya bukunya Karl Marx, buku tebal, Das Kapital. Kemudian ada yang buat buku kecil, tengah, mengantar memahami Das Kapital dalam 5 menit, seperti itu ya, ada pengantarnya. Nah, kemudian ada yang menuliskan pengantar, namanya Fosforius, Fosfori ya bahasa apa ini bacanya ya. Ini menulis yang namanya Isagoge, Isagog. Isagog ini yang kemudian diterjemahkan oleh Ibnul Muqaffa. Ini pada zamannya Khalifah Ma'mun bin Abdul Rashid ini, bin Harun Abdul Rashid, ini kan penerjemahan besar-besaran Hasanah Yunani ke dalam bahasa Arab. Nah, Isagoge ini kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Arab menjadi Isahuji oleh Al-Abhori. Lah, kemudian dari Isahuji ini kemudian Syekh Abdurrahman Al-Akhdari itu merumuskan kitab mantik ya. Ya tentu di sini ada perbaikan dan penyederhanaan ya. Penyesuaian-penyesuaian. Kemudian sampai kitab yang sekarang ramai digunakan secara luas di pesantren itu namanya kitab Sulamul Munawwarah di Ilmil Mantiki. Ini karya Syekh Abdurrahman Al-Akhdari. Syekh Al-Akhdari. Ini saya baca berulang-ulang ketika merumuskan matematika detik. Saya hafal sebagian isi dari Sulam Munawwarah. Ya karena kalau ini kelebihannya buku-buku atau kitab yang ditulis bahasa Arab itu dituliskan secara sastra, khususnya kitab-kitab tipis yang disebut matan. Jadi asik untuk dihafalkan. Jadi kitab mantik yang disebutkan, yang diajarkan di pesantren secara luas ini pada dasarnya adalah hasil pemikiran dari Aristoteles. Ya tentu ada perbaikan-perbaikan, tapi secara umum bahan dasarnya itu berasnya itu dari Aristoteles. Mungkin kemudian menjadi bubur ayam atau menjadi nasi uduk, yaitu karena proses penyesuaian-penyesuaian, tapi berasnya itu dasarnya itu dari Aristoteles, seorang filsuf Yunani. Ini yang perlu dijelaskan ya. Yang perlu dijelaskan, dan ini dugaan saya, munculnya ada ajaran aneh alam semesta adalah bukti adanya Tuhan, ini tidak lepas dari penggunaan secara luas mantik logika Aristoteles dalam akidah.
Ini sahabat bisa baca beberapa buku tuh, dan itu sebenarnya ya, kalau pembahasan tentang logika ilmu mantik ya seharusnya itu Aristotelesnya jangan ditulis, jangan diputus, jangan dihapus. Jadi jangan sampai kemudian melupakan bapak logika. Jadi akidah Islam tidak perlu dibela dengan kebohongan, dengan ketidaktahuan terima kasih. Kalau kemudian akidah yang dirumuskan dengan mantik, dengan logika Aristoteles, ya sebut saja itu Aristoteles. Sahabat titik Pak, dimanapun Anda berada, jadi sekali lagi, saya tidak mengingkari, saya juga tidak anti logika Aristoteles. Saya mengajarkan logika Aristoteles ini bagi orang yang tes CPNS itu kan, itu banyak yang namanya silogisme, yaitu dasarnya dari logika Aristoteles, atau yang sekarang SNBT sekarang yang nanti jarang, bukan basisnya bukan dari pelajaran sekolah, tapi basisnya adalah penalaran. Penalaran di situ ya banyak penggunaan logika Aristoteles. Jadi logika Aristoteles ya sangat sangat berguna. Tapi logika Aristoteles itu bukan logika yang sempurna. Kita akan tahu di mana nggak sempurnanya ya. Jadi pemikiran logika Aristoteles. Sahabat titik Pak, dimanapun Anda berada, ya sebenarnya tepat bahwa logika itu, di logika Aristoteles mengatakan proses berpikir yang tepat itu adalah proses deduksi. Proses deduksi. Jadi proses deduksi kita lihat di sini ya, kita proses deduksi. Ini sesuatu yang tepat ya. Ini hukum logika itu hukum universal, boleh dikatakan seperti itu. Tapi nanti kita tahu ada beberapa cacat yang kemudian nanti diperbaiki, bedanya antara logika Aristoteles dan kemudian logika yang kemudian digunakan dalam perumusan sains, perumusan matematika, itu bedanya di mana. Tapi ini tanpa mengecilkan peran Aristoteles. Jadi Aristoteles ya bapak logika terbesar. Ini hal yang sangat penting berkaitan dengan logika. Jadi cara berpikir itu ada tiga: deduksi, induksi, analogi. Ini di buku mantik ya. Jadi deduksi itu disebut sebagai kiasul mantiki. Kiasul mantiki. Jadi pengertian kias ya. Kias kalau di fikih ya, kaidah fikih itu sebagai analogi, tapi di logika itu deduksi. Jadi kiasul mantiki. Kias itu apa? Al kiasu, jadi min kodo ya suwiro mustalziman bidati kaulan ahoro. Jadi kalau ada dua pernyataan, misalkan seperti ini ya. Jadi jika Sokrates, ini kan seperti ini. Jika jika manusia, ini yang contoh yang sangat klasik ya. Jika manusia, maka pasti akan mati. Jika manusia, ini P, pasti akan mati. Jadi kalau di logika disimbolkan, ini kan jika P maka Q. Nah di sini Sokrates manusia. Sokrates adalah manusia. Maka kesimpulannya Sokrates pasti akan mati. Jadi jika P maka Q ya. Kemudian misalnya S itu P, atau kita lihat jika P adalah Q,
Lah P itu kan Socrates kan manusia. P kesimpulannya ya kaki atau ditulisannya jadi ki. Ini kesimpulannya, natijahnya, buahnya. Innal kiasa min kodoya suwiro mustalziman bidati kaulan ahoro. Jadi yang namanya kias, innal kiasa, sesungguhnya kias itu, innal kiasa min kodoya suwiro mustalziman bidati kaulan ahoro. Adanya dua pernyataan ini, pernyataan satu dan pernyataan dua, yang secara niscaya, yang otomatis pasti akan memunculkan makna yang ketiga. Ini satu-satunya pola pikir yang mendatangkan kepastian, qot'i, adalah pola pikir deduksi. Innal qiyasa min qadaya suwiro mustalziman bidati kaulan akhoro. Ini di kitab Sulam Naurab. Sementara dua pola pikir yang lain, yaitu pola pikir induksi, nanti kita akan jelaskan sekilas. Pola pikir induksi itu tidak akan sampai pada kepastian. La yufitul la yufitul qat'a bid dalili. Jadi tidak akan sampai pada qat'i itu dalil dengan al istiqra'i wa tamsili, dengan induktif dan analogi. Qiyasul istiqra'i, qiyas istiqra'i itu berarti induksi, wa tamsili, yang jadi namanya induksi dan analogi itu tidak akan sampai pada derajat qat'iyah kepastiannya. Ini sumbangsi yang luar biasa dari Aristoteles, itu menyebutkan bahwa yang benar itu ya proses deduksi. Sahabat titik Mbak, dimanapun Anda berada, ini kalau dibahas secara panjang ini bisa panjang lebar ya. Tapi ini prinsip yang paling dasar ya, bahwa Aristoteles itu mengakui bahwa deduksi ini adalah satu-satunya pola pikir yang mendatangkan kepastian. Pertanyaannya, ini untuk bisa melakukan deduksi, ini kan harus ada yang namanya pernyataan-pernyataan ini ya. Pernyataan ini. Nah, ini dari mana? Jika manusia, maka pasti mati. Ini orang sampai menyimpulkan, mendapat ide, merumuskan kalimat ini dari mana? Nah, mari kita akan perjelas berkaitan dengan itu. Jadi, kita lihat di sini, kita menggunakan misalnya teko ya, kita menggunakan teko ada in, ada ya, kita lihat di sini poci. Ini apa sih, gambar susah ya. Ada poci, kita pakai poci. Ini poci. Ini poci ya di sini. Ini pocinya. Poci di sini. Jadi yang tadi itu nggak ada keraguan. Jika P maka Q. Maka jika P ya otomatis maka Q. Ini sesuatu yang benar, tidak tergantung dengan realitas apapun. Ini kebenaran namanya kebenaran formal. Suroh, jadi berkaitan dengan bentuknya saja, ini kebenaran formal. Jika P maka Q. P ya otomatis Q, ya sesuatu yang sangat jelas kan. Jadi innal qiyasa min kodoya suwiro. Jadi qiyas itu ada dua pernyataan, satu dua. P maka Q. P mustalziman bidzati kaulan ahoro, maka secara spontan, secara niscaya
itu pasti akan memunculkan ki ini. Ini nggak ada keraguan. Masalahnya untuk bisa mengisikan tadi tadi kesimpulan setiap manusia itu mati, itu dari mana? Ini perlu proses induksi juga di sini. Itu kan karena berdasarkan pengamatan terhadap dunia luar disimpulkan. Bung Karno meninggal, Soeharto meninggal, Gus Dur meninggal, B. Habibie meninggal, Bapak Bapak dan bapaknya saya, kakek saya meninggal, ibu saya pun meninggal, adik saya meninggal, nenek saya, kakek saya meninggal. Melihat yang saya alami semua, banyak sekali orang itu pada akhirnya meninggal. Walaupun banyak yang masih hidup juga. Tapi kemudian kita menyimpulkan, membuat generalisasi bahwa semua orang itu pasti mati. Ini kan dari dunia kenyataan, dari dunia nyata, realitas empiris, dari realitas yang di indera. Jadi kita berdasarkan pengamatan pengamatan lingkungan di sini kan observasi, observasi dunia yang terindera, dunia yang terindera, dunia indrawi. Observasi menggunakan panca indera kan, observasi ya, observasi dengan menggunakan panca indera terhadap dunia luar. Jadi observasi terhadap dunia luar menggunakan panca indera. Nah, ini yang ditulisnya apa ini? Ini observasi dunia luar ya. Dunia luar. Dunia luar ini yang disebut sebagai wujud horiji. Nah, ini istilah kalau di Arab jadi keren. Jadi religius ya. Kalau di Inggris kan jadi keren. Kalau di Arab kan serasa kental pahalanya ya. Wujud horiji. Horoja itu keluar. Horiji. Dari observasi dunia luar, A mati, B mati, C mati, kemudian disimpulkan semua orang mati. Maka dari sini akan muncul dari logika ini, silogisme ini kan ada di pikiran manusia. Yang di pikiran manusia ini berarti fidzihni, ya, wujud di pikiran manusia. Maka kemudian ini pikiran manusia, ini kan pikiran manusia. Maka kemudian memunculkan kesimpulan. Nah, sahabat titik bak, dimanapun Anda berada, ini pola pikir seperti ini, pola pikir logika Aristoteles seperti ini yang digunakan kemudian untuk menjabarkan akidah Islamiyah. Ini secara umum ini bukan hanya sekedar logika ya, tapi ini secara umum filsafat Aristoteles. Kita akan lihat di sini. Filsafat Aristoteles. Nah, misalkan yang digunakan untuk menyimpulkan bahwa alam semesta ada. Ini yang saya baca di buku ini. Saya ambil di buku ini ya, di buku Mantik di sini. Jadi berkaitan dengan di sini Mantik dalam akidah. Seperti ini bukti keberadaan. Ya, ini saya bacakan di sini. Ini diambil yang saya terjemahkan ini ada pada kitab yang disunting oleh Said Faudah, diberi judul ini, jadi syarah dari As-Sanusiyah Ummul Barohin. Jadi tahun 2004 pada halaman 81 dan sampai 94. Tidak semua saya terjemahkan, tapi hanya paragraf-paragraf paling inti ini di buku ini ya. Ini misalkan dalil adanya alam semesta dari ketiadaan, adanya alam semesta yang muncul dari ketiadaan ialah dalil bagi keberadaan Tuhan. Alam semesta ini hanya bersifat hadis bermula, yaitu tercipta. Oleh karena itu meniscayakan adanya pencipta yang diberitakan oleh Nabi dengan nama Allah.
yang diberikan Nabi dengan penciptanya sebagai Allah. Jadi ini dari proses induksi juga. Dari proses induksi kemudian disimpulkan bahwa alam semesta itu bermula kudus. Apakah benar ini alam semesta ini bermula? Ini pembuatan pernyataan alam semesta bermula ini kan dari proses induksi, melihat bahwa yang ada di alam semesta ini berubah. Misalkan daun dari mulai kuncup muncul, kemudian jadi warna hijau, kemudian kuning, coklat, kemudian jatuh. Sesuatu yang berubah seperti itu pasti bermula. Itu kata-kata pasti itu kan karena penyimpulan dari proses induksi. Apakah benar alam semesta itu bermula? Kalau kita kemudian percaya bahwa yang paling kompeten berkaitan dengan alam semesta itu adalah yang mempelajari alam semesta, yaitu fisikawan, atau lebih spesifiknya adalah astrofisikawan atau kosmologi. Ini pernyataan alam semesta bermula ini ditanda tanya besar. Ini proses induksi ini cacat secara logika. Makanya jadi nggak mungkin walaupun di sini yang kontradiksinya. Jadi walaupun kemudian Aristoteles sadar bahwa yang memberikan keyakinan di Aristoteles, atau paling nggak yang saya baca di Sulamun Naurah, bahwa satu-satunya pola pikir yang mendatangkan penalaran, yang mendatangkan kepastian adalah deduksi. Tapi untuk sampai membuat kalimat seperti ini proses induksi. Proses induksi itu nggak mendatangkan kepastian. Makanya kemudian Ibnu Taimiyah ini menolak penggunaan filsafat seperti ini ya. Jadi nggak ya istilahnya arrodu alal mantikiyin. Jadi penolakan terhadap para mantik. Yang namanya ilmu mantik, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di buku ini ya, itu bagi orang yang cerdas, adzakiyu la yahtaju ilaihi, seorang yang cerdas itu tidak memerlukan mantik. Wal balidu, dan orang bodoh itu layan tafi'u bihi, tidak mendapatkan manfaatnya. Karena apa? Karena yang ada pengetahuan menurut Ibnu Taimiyah ini ya dari hal-hal yang partikular, pengamatan dunia luar di sini. Jadi nggak perlu seperti ini. Jadi logika itu nggak perlu pelajari logika Aristoteles. Langsung saja pengamatan terhadap dunia luar. Ini dari Ibnu Taimiyah. Jadi Ibnu Taimiyah yang ada gium atau jargon yang terkenal, setidaknya diulang-ulang oleh Profesor Nurholis Majid, itu mengatakan bahwa al-haqiqatu fil a'yan, yang namanya hakikat itu di dunia luar ini, la fil adhan, bukan di dalam pikiran ini. Jadi pengamatan terhadap dunia luar itulah sumber pengetahuan, proses induksi. Nah ini yang kita akan tahu matematika dan logika modern ini tidak seperti ini. Jadi matematika dan logika modern itu ya tadi tepat dikatakan bahwa yang mendatangkan kebenaran itu adalah deduksi, tapi pola pikirnya tidak seperti ini. Ini mudah-mudahan nanti kita akan bahas pada lain waktu ya. Mungkin ini perlu bahasan khusus. Sahabat Titik Ba, dimanapun Anda berada, pertanyaan yang muncul di pikiran saya ini, kalau kemudian kita terbuka dengan logika Aristoteles, lalu apa alasannya kemudian kita tidak mau terbuka dengan logika yang lebih
valid lah, lebih benar, lebih tepat, atau setidak-tidaknya lebih bermanfaat, lebih terbukti manfaatnya, yaitu logika matematika yang terbaru, serta kemudian fisika yang terbaru, yang modern. Ini pertanyaan yang saya berulang kali. Jadi awal kata ketika saya berdebat dengan Ustadz Nora Burhanuddin, jadi seorang ketua NU cabang istimewa Mesir, jadi ya, waktu itu berarti mahasiswa di Al Azhar, ini menolak ketika kemudian mempertanyakan tentang definisi matematika. Jadi sepertinya beliau itu keberatan penggunaan matematika dalam akidah. Jadi akidah dan matematika itu beda ranah. Kalau membahas akidah ya ilmu kalam. Matematika bukan wilayahnya. Ilmu kalam itu apa? Ilmu kalam itu kan tadi penerapan logika Aristoteles. Kenapa kita kemudian menerima logika Aristoteles tapi tidak menerima matematika? Ini kerancuan dari Ustadz Naura ini ketika kemudian saya berdebat ini juga dengan ini seorang dari Al Azhar lagi ya, Ustadz Muhammad Samsul Arifin, ini menganggap yang saya sampaikan itu kacau, kacau karena tadi mencampur adukan teologi dengan matematika. Nah, saya tanya, teologi itu apa? Teologi yang di Islam itu namanya ilmu kalam. Ilmu kalam itu berpikirnya pakai logika enggak? Pakai logika. Logikanya apa? Logika Aristoteles. Kenapa kemudian menerima logika Aristoteles tapi tidak mau menerima matematika? Alhamdulillah sekarang mulai ada keterbukaan. Jadi ini yang mudah-mudahan kita bukan hanya terbuka dengan logika Aristoteles atau ilmu mantik, Aristoteles atau ilmu mantik, tapi kita juga terbuka dengan logika matematika modern sebagai penjabaran dari akidah kita. Logika Aristoteles oke, logika modern juga oke. Jadi ilmu-ilmu terbaik manusia ya kita gunakan untuk menjabarkan pesan-pesan ilahi. Jadi kita juga bukan hanya menerima metafisika Aristoteles ini seperti tadi di Ibnu Taimiyah ya. Tapi kita juga lihat ini metafisika terbaru ini ya. Jadi fisika dan sains ya. Ini oke. Jadi kita lihat di sini mana pendapat yang paling kuat yang kita gunakan untuk membuat ajaran Islam itu detail operasional. Sahabat Etikba, dimanapun Anda berada, jadi ketika saya berdebat dengan Profesor Fahmi Amhar, ini kalau tidak salah ini tokoh intelektualnya HTI sebelum dilarang, itu berkaitan alam semesta, bukti adanya Tuhan. Nah, saya mendebat beliau, mendebat presentasi beliau. Ini ya saya mendapat tambahan amunisi referensi dari seorang profesor matematika di Amerika Serikat. Jadi Profesor Agus Budianto. Beliau itu memang kebetulan pakar meta matematika. Jadi meta matematika. Jadi Profesor Agus Hasan Budianto itu pakar meta matematika. Jadi kalau ada metafisika ini berarti dibalik fisika. Contohnya metafisika itu apa? Jadi kenapa orang melakukan penelitian fisika itu kan ada metafisikanya, yaitu menganggap bahwa alam semesta ini ada keteraturan. Itu kan berarti yang dibalik penelitian fisika itu ada metafisika, pernyataan metafisika bahwa alam semesta itu memiliki keteraturan. Tanpa adanya bimbingan metafisika seperti itu, ya orang tidak akan berusaha menemukan hukum-hukum alam.
tidak akan berusaha melakukan pengukuran. Tapi karena keyakinan adanya keteraturan di alam semesta, itu kemudian orang melakukan penelitian fisika. Nah, keyakinan semacam itu namanya metafisika. Meta matematika seperti itu. Jadi apa di balik matematika? Dan ini sempat berkomunikasi dengan Ustadz Nora Burhanuddin. Ustadz Nora Burhanuddin seorang mutakalimin, pakar akidah, pakar ilmu kalam dari Mesir. Kemudian Profesor Agus Budianto, pakar meta matematika dari New York, Amerika Serikat. Ini mudah-mudahan ini sempat berinteraksi ya. Jadi udah ada awal pertemuan. Ini banyak teman-teman yang berharap PE Pesantren Ilmu Eksakta itu mempertemukan beliau ini. Jadi pertemuan antara pakar akidah dari Mesir dengan pakar meta matematika dari New York, Amerika Serikat. Ini akan menjadi hal yang luar biasa ya. Jadi umat Islam tidak terkungkung, tidak terpenjara oleh logika Aristoteles, oleh metafisika Aristoteles. Dari umat Islam lebih terbuka dengan logika matematika modern, fisika, dan sains modern, terutama untuk menjabarkan akidah. Tapi ya kami belum terpikir, PE Pesantren Ilmu Eksakta belum terpikir seperti itu. Tapi berharap ide ini mempertemukan matematika, logika matematika dengan ilmu kalam, ini mudah-mudahan terjadi ya. Jadi pertemuan antara ilmu kalam yang mengusung ajaran bahwa alam semesta bukti adanya Tuhan dengan matematika, logika matematika, pertemuannya ya pertemuan awal pasti perbenturan, yaitu suatu keniscayaan. Jadi kalau kemudian kita membahas tentang integrasi ilmu itu kemudian tanpa adanya perbenturan, yaitu tidak alamiah. Itu proses yang alamiah itu kalau kita belajar kimia atau apapun ya itu pasti harus ada benturan, kesalahpahaman dan kemudian akan terjadi pembentukan. Setelah perbenturan baru pembentukan. Ini mudah-mudahan menjadi PR bersama kita dan sahabat yang melihat video ini mudah-mudahan berkenan ya. Jadi apalagi sahabat yang berkecimpung di matematika, di sains, di fisika, ini mudah-mudahan lebih peduli dengan ajaran Islam, dengan akidahnya. Karena bahasan tentang akidah ini sangat kental dengan logika dan tidak ada logika, cara berlogika yang paling baik, cara berpikir formal, berpikir berlogika paling baik selain matematika. Jadi ini mudah-mudahan sahabat yang belajar matematika itu menjadi tersadarkan adanya tanggung jawab yang lebih besar. Kalau kemudian ternyata selama ini akidah ini hanya dijabarkan oleh logika Aristoteles, ya ini tidak sepenuhnya kesalahan mereka yang mempelajari logika Aristoteles saja, tapi juga ini kesalahan kita orang-orang yang berkecimpung di matematika yang kurang peduli dengan akidah Islamiyah. Termasuk juga yang kemudian belajar di fisika, kemudian membiarkan akidah Islamiyah hanya dikembangkan, dijabarkan dengan logika dan metafisika Aristoteles, ya itu mudah-mudahan merasa berdosa lah, bersalah karena tidak peduli dengan akidah kita sendiri. Ini kami berharap bulan Ramadan ini menjadi ruang waktu pertemuan
orang-orang yang belajar matematika, orang-orang yang belajar fisika itu lebih peduli dengan akidahnya, sehingga akidah Islamiyah tidak hanya dikuasai oleh orang-orang yang hanya belajar logika Aristoteles maupun orang-orang yang kemudian menentang Aristoteles. Jadi kita lihat perdebatan di Facebook, perdebatan di YouTube itu yang sangat keras, itu kan perbenturan dua pihak. Yang pertama yang pro Al-Ghazali ya, dan Al-Ghazali berarti yang lebih pro. Kalau Imam Ghazali ini berarti kubu ini kan, beliau itu sangat, Imam Ghazali ini sang hujatul Islam ini sangat apresiatif ya, dalam mantik, dalam logika Aristoteles. Beliau mengatakan hadhi dimatil ulum. Jadi yang namanya logika ini, logika Aristoteles ini adalah pembuka ilmu. Yang tidak menguasai logika Aristoteles ini diragukan kekokohannya, ilmunya, kekokohan dalam ilmunya. Ini satu pihak, dan di satu pihak lain itu yang tidak percaya dengan logika Aristoteles. Jadi kubu dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu kan, yang bukunya, kitab yang terkenal adalah Ar-Radd 'alal Mantiqiyin, jadi penolakan terhadap mantik. Tapi Syekh Ibnu Athaillah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ini lebih mendukung, lebih pro, lebih antusias dengan metafisika Aristoteles, sehingga ada giumnya tadi yang sangat dikenal, al-haqiqatu fil a'yan la fil adhan, yang namanya realitas itu adalah realitas di luar, bukan yang ada di dalam pikiran. Jadi tentu saja logika Aristoteles, metafisika Aristoteles itu ya sangat bagus, tapi terperangkap di dalamnya entah baik pendukung Imam Al-Ghazali maupun Hujatul Islam Imam Ghazali maupun Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, tapi terperangkap di dalamnya, ini yang menjadi masalah. Jadi logika Aristoteles itu adalah biang sehingga akidah koslet itu bisa mengakar dan menyebar hingga saat ini. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.